Selamat siang teman-teman semuanya. Mana dong suaranya? Siang. Hari ini kita akan sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini dengan Kak Jess. Kalau saya yang ngenalin kayaknya nggak cocok. Jadi mending langsung kita kasih aja ke Kak Jessica. Silakan perkenalan diri sama lanjut ke topiknya yang akan dibawain. Silakan Kak Jess. Thank you Mbak Ken. Saya berdiri aja ya. Kenceng juga. Selamat sore semuanya. Masih hidup ya semuanya, matanya masih melek ya. Ada yang udah kenal saya? Oh bagus, yang gak kenal dari tadi nggak dengar MC-nya ngomong ya, namanya siapa? Kita lanjut ya. Jadi langsung saja introduction, perkenalkan. Nama saya Jessica, saya co-founder dan CTO dari Arkana Games dan juga merupakan Vice President dari IGD Indonesia, masih baru. Terus game developer, tutor, jadi kalau on the weekend biasanya saya ngajar, jadi hobinya tuh ngajar juga. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 bibit studio yang sedang berjalan jadi murid saya. Ya, jadi semoga ya kalau menonton teruskan nak. Terus itu IG saya @hikaru.jessica, kalau yang mau follow nanti saya follow back, di-mention saja, Kak saya. Experience ya, jadi kalau cuma ngomong nama terus nggak tahu backgroundnya apa, nih orang siapa sih ngebacot di depan gitu kan. Jadi saya sharing sedikit tentang experience saja. Arkana ini saya mulai full time-nya itu dari tahun lalu, Juli 2022. Sebelum itu sempat di Anantarupa Studios, kemudian pernah juga di Tasken Games. Dan sebelumnya lagi kalau dilihat itu tahun 2011 sampai 2017 itu work experience-nya di another field ya. Jadi pernah di berbagai bidang, akhirnya baru pindah ke Tasken Games. Jadi itu juga ada ceritanya panjang juga, jadi nanti saja kalau mau tahu. Kemudian juga sudah beberapa kali diundang menjadi speaker, narasumber di berbagai kampus, kemudian ngajar di sekolah juga, ekskul, workshop, dan lain sebagainya. Itu perkenalan tentang saya. Kemudian nextnya itu kalau Arkana Games itu kita udah ada launching Bos Cupang. Ada yang pernah main Bos Cupang? Oh ada, terima kasih. Bos Cupang, terus ini ada Bos Lato-Lato, tapi nanti kita ceritain di belakang ya, case-nya gimana. Kemudian yang ongoing ini coming soon ada Bos Kurir sama Bos Neraka Tycoon. Ya, Bos Neraka Tycoon ini yang suka hantu-hantu neraka-neraka ya boleh nanti di-download ya. Kalau production team ya kebetulan ini bertiga dan berempat sih. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah QA kita. Dia bantu ngecek lognya, bantu ngecek codingannya ada yang salah atau enggak gitu. Jadi yang rambut pink itu saya, jangan terkecoh. Kemudian itu ada Surya Asmoro, itu dari tim artis. Kemudian ada si Adam. Nah, Adam ini juga programmer. Jadi kita berempat ya, gitu. Oh yang ini belum disebut namanya Mercy ya guys, Mercy. Nah jadi topik hari ini adalah the art of attracting players. Tapi kalau misalkan ada yang nyimak di slide pertama tadi ya, di bawahnya tuh ada subjudul and how to feel it. Ya, jadi ini ceritanya agak roller coaster ya. Jadi semoga bisa dicerna. Jadi case-nya ini kita mulai dari Bos Cupang dulu. Jadi sebenarnya Bos Cupang ini dimulai kita rilisnya itu tahun 2021. Nah ini tuh ceritanya agak menarik karena waktu rilis Bos Cupang, jadi Bos Cupang ini kita rilisnya 2 kali. Yang pertama ini 2021 saya belum ada di tim. Jadi ketemu di timnya itu juga agak unik caranya. Jadi mereka itu ketemunya di game jam. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, itu beruntung banget karena bisa ketemu calon tim-tim yang kedepannya pasti bisa bikin studio game juga kalau punya visi dan misi yang sama gitu. Nah, Bos Cupang ini kalau kita lihat nextnya itu ada trailer, semoga bisa di play. Bisa?
Oke, boleh minta tolong untuk play trailernya sebentar biar ada gambaran buat yang belum download. Jutaan orang bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari dengan berdagang secara Anda adalah salah satu. Oke. Saya berasa nyanyi. Oke. Jadi gimana? Trailernya menarik nggak teman-teman? Menarik. Oh, ada yang kasih jempol. Terima kasih, Mbak. Jadi ya itu ya. Sebenarnya ini juga udah banyak view-nya di YouTube karena trailernya bagus. Saya juga bangga sama tim saya. Dan ada nggak di sini yang pelihara ikan cupang? Atau at least pernah lihat dah. Masa nggak pernah lihat? Ya, jadi kenapa bisa ada bos cupang? Karena ada bos dan cupang, oh enggak ya? Nextnya, oke, jadi pertama kali di-decide untuk bikin bos cupang ini adalah belajar dan terinspirasi sebenarnya. Jadi bos cupang ini awalnya terinspirasi dari game tahu bulat dari On Games. Ada yang pernah main tahu bulat? Kita ini ya, saling memarketingkan game ya. Jadi awalnya tuh terinspirasi dari tahu bulat. Siapa sih yang nggak tahu bulat ya gamenya? Awalnya tuh saya nggak tahu, saya malah nggak tahu makanan tahu bulat. Taunya tuh dari gamenya dulu. Baru tahu oh ternyata ada nama makanan tuh tahu bulat itu dari game. Nah jadi melihat tren tahu bulat kemarin tuh kita langsung belajar. Wah ternyata kalau misalkan lagi ada trending satu topik tertentu, kita kalau bikinin gamenya tuh lumayan menghasilkan. Lumayan bisa hype gitu istilahnya. Nah dari sanalah kita coba research lagi. Terus pas di tahun 2021 itu banyak banget yang itu bahkan ada ya di samping ini teksnya kecil banget ternyata ya. Jadi banyak yang ngebahas tentang ikan cupang, beli ikan cupang, terus ya itulah dikoleksi, diperjualbelikan. Ini saya sendiri lupa saya ketik apa sih di situ. Ya itulah intinya. Kecil banget. Oke, next. Nah, jadi kita research dari tim, ada research juga di Google Trends. Nah, kita lihat di tren, jadi sebelum kita cek ke ikan cupang ini, kita sempat cek ke tahu bulat juga. Jadi trennya tuh naik, naik banget. Nah dari situ kita coba lihat, oh sekarang kayaknya lagi tren cupang nih, lagi tren ikan cupang. Kita cek-cek, ternyata di Google juga emang kelihatan grafiknya tuh naik gitu ya. Kemudian kalau misalkan ikan cupang doang kan kadang mikir ya, kalau ikan cupang kita mau bikin game apa gitu kan. Kalau bikin game yang jualan ikan aja, mungkin udah banyak game seperti itu. Pasti perlu yang namanya unique value gitu kan. Nah kemudian kita cek lagi, yang kedua tuh ternyata ada saham. Jadi di saat itu juga yang namanya masih masa pandemi ya, orang-orang tuh udah mulai belajar yang namanya investasi. Terutama yang pertama tuh saham gitu, saham, reksadana dan lain sebagainya. Ada di sini yang investasi? Nggak ada, ada. Yang invest ke saham. Nah jadi itu terus dari sini kita barulah launching bikin idea ini bos cupang. Yang dimana di dalam gamenya itu ada fitur kita sebagai player, sebagai penjual cupang. Kemudian di dalamnya itu juga kita tambahin ada fitur tradingnya. Jadi ada grafiknya. Ya, bisa trading secara real time. Trading ikan cupang. Nah, waktu itu sempat booming ya, lumayan banget. Jadi nextnya kita setelah develop selesai ya, semua proses develop tadi juga udah banyak ya kalau secara teknis juga udah sempat di ini kan
game engine-nya apa dan sebagainya. Nah, kalau hari ini saya di sini mungkin akan lebih share dari sisi kita tuh fail-nya di bagian mana sih. Nah, jadi kemudian time to publish. Nah, untuk nge-publish sebuah game itu kita ada salah satu, kalau misalnya teman-teman udah tahu, udah sempat research, banyak indikator-indikator yang perlu kita ketahui sebagai game developer. Nah, salah satunya itu yang paling dasar adalah cost per install. Jadi cost per install ini adalah berapa biaya yang kita keluarkan, kemudian berapa banyak download yang kita dapatkan. Tapi ini disclaimer, tidak bisa menjadi acuan sendiri ya. Jadi harus ada variabel lainnya lagi, indikator lainnya lagi gitu. Untuk bisa menghasilkan revenue yang bagus. Nah, jadi kalau menurut AppsFlyer sama ironSource itu kita ambil aja CPI rata-rata untuk game Android itu kita patokannya ke $2,24 ya. Berapa itu kalau $2,24? Ya, betul. Sekitar segitu 30 ribuan. Nah, jadi kemudian kita cari tahu gitu. Nah, waktu itu zaman-zaman booming TikTok. Ada di sini yang pakai TikTok? Ada ya, yang enggak pakai TikTok. Nah, jadi kita manfaatkan the power of endorsement ya. Di sini tuh kita cari-cari, oh ternyata nemu nih satu ya, ternyata dia nih influencer yang juga ada inilah, pokoknya topiknya itu tentang ikan cupang gitu. Terus akhirnya di Bos Cupang yang pertama itu kita coba approach, kemudian endorse ke dia. Fee-nya itu 800.000. Itu sesi yang pertama ya, Bos Cupang yang pertama. Fee-nya 800.000, kita bisa dapat install 10.000. Jadi kalau dihitung CPI-nya itu kira-kira 80 perak. Dan itu sangat murah sekali ya. Tadi menurut rata-rata 33.000, kita 80 perak. Murah banget ya. Kemudian terjadi satu dan lain hal, itu akan dijelaskan di akhir nanti. Kemudian kita lanjut rilis Bos Cupang yang kedua. Nah, ini mungkin kita coba play dulu videonya untuk dilihat aja kira-kira ini endorsement-nya itu seperti apa gitu. By the way, ini videonya nggak ada suara, karena suaranya ada lagu kena license, jadi kita mute. Ya, jadi intinya influencer ini dia ke toko beli akuarium, terus ya itulah aksesoris akuariumnya mau pakai apa, terus beli ikan apa, ya disusun, didekor. Siapa yang suka lihat konten begini? Nah, dipilihlah ikan cupang. Yeay. Nah, dapet nih. Terus kepikiran ide, aduh kalau misalkan kita jualan ikan cupang kayaknya bakalan cuan ya. Gimana kalau latihan dulu kayak pakai game gitu. Ya itu dialognya ya. Tapi cara ngomongnya nggak gini. Lebih menarik pastinya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, dari hasil endorsement seperti ini, bisalah dapat yang tadi 10.000. Nah, untuk yang kedua, jadinya Bos Cupang kedua kali kita rilis ulang, pakai dia lagi. Fee-nya naik dong. Jadi 1,2. Dari fee yang naik itu 1,2, kita dapat install 100.000. Dibagi CPI-nya jadi 12 perak. Lebih murah dong. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi next-nya. Wah, ini ya perbandingannya ya. Kalau berdasarkan rata-rata itu 2,24. Ya, kalau dirupiahin jadi sekitar 33.000 sesuai kurs kemarin karena slide-nya baru dibikin kemarin. Kemudian kalau dari Bos Cupang ini yaitu endorsement fee-nya 1,2, terus dapat install 100.000, CPI-nya itu 12. Murah atau murah banget teman-teman? Iya, silakan. Udah kayak mau jualan ya. Oke, nah kemudian kita cek lagi nih di EU-nya. Di EU-nya itu pernah di angka 28%. Ya, jadi ini datanya itu diambil pas Bos Cupang tuh baru dirilis untuk yang kedua. Ya, jadi ya masih masuk average lah. Ini di sebelah kanan ini
diagram yang diambil dari chess.com. Jadi kalau untuk game itu emang day one retentionnya itu sekitar 28%. Jadi ya masih masuk lah ya, masih fine lah ya, oke lah ya. Nah kemudian enaknya lagi guys, revenue-nya per hari itu 300.000 per hari. Jadi kalau kita kalikan dalam 1 bulan, itu bisa 9 juta per bulan. Sudah memenuhi syarat. Ya, nah ini sangat-sangat bagus ya berarti ya. Tadi CPI-nya rendah banget ya kan, dari 80 perak turun lagi jadi 12 perak ya kan. Terus DAU-nya juga bagus ya kan. Terus revenue-nya 300.000 per hari ya kan. Too good to be true nggak guys? Ya, jadi ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Kemudian kebahagiaan itu tidak bertahan lama guys. Kita bertemu dengan yang namanya obstacle ya. Jadi namanya di hidup tuh pasti ada tantangan, rintangan, hadang membentang ya. Jadi tapi sebagaimana obstacle itu kita harus hadapi biar bisa tumbuh dan menjadi on games berikutnya loh. Oke, next. Nah jadi obstacle-nya itu apa? Nah yang pertama adalah kita masih lemah dari segi game design. Jadi mungkin ini masih dalam apa ya, masih kita pelajari lagi untuk bos cupang pertama dan bos cupang kedua. Jadi di game desainnya itu kemungkinan karena kita masih baru waktu itu belum terlalu bagus dan jadi retentionnya itu sampai akhir tuh nggak begitu bagus. Itu yang pertama kemungkinannya. Nah yang kedua ini adalah game engine. Jadi gini, siapa di sini yang pakai game engine Game Maker Studio? Tuh, ada. Wih, mantap. Salam. Salam dari pengembang bos cupang. Nah, ada yang pakai Unity? Wah, langsung bejibun. Ada yang pakai Unreal Engine? Ada, semangat banget. Ya, jadi mostly pakai itu. Ada yang pakai Kokos? Wih, biar angkat tangan aja sih. Oke, nah jadi bos cupang ini kita developnya pakai game engine, ketebak? Betul, Game S. Tadi udah ada yang denger ya. Kita pakai Game Maker Studio. Nah waktu itu kita ada beberapa problem yang dimana pertama, kalau misalkan kita pakai game engine yang udah ramai dipakai orang, otomatis kalau misalkan kita nemu error atau apa itu gampang banget dicarinya, benar ya? Tinggal Google atau even nanya ChatGPT, ini error nih tolong bantu cariin. Gitu. Enggak gitu juga ya. Nah, jadi otomatis forumnya itu lebih banyak, kita bisa lebih gampang menemukan solusi. Nah, karena kita pakai GMS waktu itu, nemu error, agak susah cari solusinya. Kemudian yang terakhir ini yang agak sedih ya. Ini yang membuat 300.000 itu tidak bertahan lama. 300.000 per hari. Jadi kena blok dari salah satu S provider yang akhirnya revenue-nya itu langsung zlup. Itulah kita jadi naik roller coaster. Wih, kayak tadi yang udah di sharing sama Mas Andi ya. Kita awalnya tuh seneng banget nih ya, masih baru, masih semangat. Tahu-tahu terjun bebas. Untung masih ada parasut ya. Kalau enggak bisa di sini nih sekarang. Nah jadi ya itu jadinya di blok dan sampai sekarang kita belum tahu masalahnya tuh di mana. Makanya itu kenapa tadi ada bos cupang 1 dan bos cupang 2. Ya, bos cupang 1 itu kayak karena di blok sama S provider ini kita coba fix, oke mungkin karena ini kali ya udah kita bikin bos cupang reborn yang baru, yang DAU-nya tadi yang lumayan bagus. Nah, dan yang di kedua ini juga nggak begitu menghasilkan. Jadi actually kita juga sedang karena ada obstacle seperti ini kita coba pelajari lagi, kita coba riset lagi dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin game Bos Neraka Tycoon dan dari situ kita pelajari bahwa yaudah kita coba pakai game engine yang memang banyak dipakai lah istilahnya gitu.
Dan juga karena pengalaman saya selama di Touch 10 Games dan di Anatarupa juga kita semua pakai Unity. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin Boss Narakai Tycoon yang dimana ini juga as soon as possible akan rilis. Ini juga idle clicker games. Jadi untuk teman-teman yang sudah melihat, diingat gambarnya seperti ini. Di dalamnya ada gundurwo, ada tuyul, ada kuntilanak. Dan itu employee yang ada di employee yang ada di dalam gamenya yang bisa kita manfaatkan. Jadi nanti kuntilanaknya itu yang tukang masak dan lain sebagainya lah gitu. Untuk yang penasaran nanti kalau sudah launching silahkan di-download langsung, dicobai gitu sih. Kemudian Boss Kurir juga ongoing ya. Nah jadi intinya sometimes we earn, sometimes we learn. Jadi kegagalan itu pasti akan ditemui kalau teman-teman ingin sukses. Jadi jangan takut untuk menghadapi kegagalan. Jadi sometimes we earn, sometimes we learn. Akhir kata, ada daun, ada kayu, terima kasih, thank you. Oke. Menarik banget ya. Ada daun, ada kayu. Terima kasih. Oke, thank you. Kak Jess, mungkin ini agak apa ya? Jadi salah satu pertanyaan buat teman-teman sama mungkin aku juga kali ya kalau mau bikin sesuatu, lihatnya pakai Google apa tadi Trend ya. Ya, Nah, untuk mastiin kita berhenti. Oh, oke. Dari 5 hal nih, ternyata trennya lagi naik semua, lagi di puncak semua. Terus apa sih yang bikin Kak Jas kayak pede kayak oke gue ambil yang ikan cupang aja deh daripada ikan koi gitu misal. karena kemarin kan yang naik banget tuh ikan cupang ya. Jadi ya udah, dan emang sebenarnya kalau dari tren-tren seperti ini juga mesti gercep sih. Kayak contohnya yang barusan lewat itu yang Bos Lato-Lato. Yang permainan lato-lato kan sempat booming banget kan. Itu juga kita sempat kalah cepet. Jadi itu juga jadinya tuh nggak muncul di Google. Jadi ketika dicari itu actually kita sempat endorse ke TikTok influencer yang sama dan feedbacknya tuh bagus-bagus sebenarnya. Cuman ketika mereka mau nyari di Google nggak ketemu gamenya kita, malah ketemunya lato-lato yang game lato-lato lain. Tapi game kitanya tuh nggak ada gitu. Jadinya ya udah nggak Oke, dapet jadinya jadi gitu. mainnya tuh nggak cuma baca tren doang, tapi ikutin insting ya, gut insting kali ya. Itu yang anak-anak mungkin teman-teman kita juga kayak percaya diri atas apa yang kita pilih tuh masih kadang-kadang nggak yakin ada ikan koi, ikan cupang yang mana nih gitu kan. Cuma kan kadang kita ada bisikan-bisikan cupang aja gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin lebih ke arah ini kali ya. Kalau teman-teman sadarin, teman-teman yang di sini mungkin dari SMK atau mungkin dari sekolahan juga gitu. Bikin game yang tadi kayak Kak Jess kasih lihat, itu tuh sebenarnya belum ada di buku. Oke. Kita bikin game jadi, tapi habis itu kayak mau dijual di mana gitu kan. Dan pakai TikTok, itu gue yakin lu pada cari di buku manapun gak akan ada yang nyaranin kasih ke endorser di TikTok. Oke, nah gimana sih Kak Jess caranya untuk sebagai game dev ya tetap related dengan tren itu, apakah harus punya semua akun Instagram, TikTok atau join YouTube atau whatever, atau gimana sih kalau dari Kak Jess sendiri? Oke, kalau untuk hal marketing, actually kita kan punya tim ya. Jadi emang ada yang dia memang lebih expertnya ke bidang marketing. Jadi dan dari sana juga dari backgroundnya dia juga udah sering cari tahu tentang hal-hal seperti ini. Jadi tentunya meskipun waktu itu sebenarnya sebelum TikTok banyak yang dipakai buat streaming game itu kita udah dapat isu-isu. Oh ya nih nanti bakalan banyak yang ini nih ngepromoin game di TikTok gitu. Nah jadi mungkin yang pertama itu faktor experience ya. Jadi karena kan saya jujur aja buka-bukaan aja ya. Saya sendiri kan bukan backgroundnya tuh ada marketingnya tapi bukan ke digital. Dulu saya sempat jadi sales, sempat jadi marketing tapi itu lebih ke yang face to face ke orang. Kalau secara digital tuh ya dari tim saya gitu. Jadi memang diserahkan ke yang expert aja sih gitu. Diserahkan ke yang expert untuk tetap mantau ya, kira-kira gue butuh untuk influencer yang suka pelihara ikan cupang nih, harus ke siapa ya dari semua influencer ini gitu. Ada conversation organiknya apa enggak gitu kan. Ini orang sebenarnya rame view-nya view setan gitu, nggak ada yang komen. I mean
beberapa influencer kan di blog ya komennya jadi kayak kita nggak bisa komen atau apapun gitu. Tapi viewersnya bener banyak gitu. Iya. Itu juga ada. Jadi kurasa kalau emang kalian mau bikin game, jangan lupa kalian harus punya orang yang tanda kutip bisa jualan, or at least kalian tahu cara jualannya. Iya. Gitu. Dan tambahan sedikit, mungkin untuk sekarang kan kalau misalkan kita mau nyari ilmu tuh udah nggak susah-susah banget ya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu mau belajar itu Google udah ada, tapi mostly masih pakai buku. Pakai buku kalau nggak tanya dosen, tanya teman-teman gitu. Dan waktu itu kebetulan saya asli Medan dari Sumatera Utara, merantau ke Jakarta. Jadi pas zaman kuliah itu belum ada orang-orang atau teman-teman yang aku kenal tuh yang bikin game atau yang bisa marketing dan lain sebagainya. Dan ya mau gak mau jadinya ngikutin yang pengalaman yang udah ada dulu kerja dari situ. Nah kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2017 itu 2017 akhir kan internet udah mulai gencar kan. Nah dari situ baru saya mulai belajar otodidak cara ngedevelop game dengan basic programming yang udah ada dari kuliah waktu itu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang belum ada pengalaman untuk ads atau lain sebagainya, marketing dan lain sebagainya, sebenarnya dari ikut event Gamesit ini kan udah banyak dapat insight ya. Terus dari internet juga banyak resource yang bisa dipakai, banyak short course yang online itu juga bisa diikuti sih. Mulai dari yang free ataupun yang berbayar tuh semuanya kalau emang bisa diikutin ya diikutin gitu. Terutama yang kayak gini kan apalagi kayak Gamesit ini kan mendatangkan orang-orang yang emang udah fokus di bidangnya gitu sih. Tinggal kemauannya aja ya. Ya tinggal actionnya saja. Nih dari tadi gue denger experience nih. Pilih satu Kak, experience kerja dengan orang untuk bikin game atau langsung bikin game pertama? Oke, ini pertanyaannya sangat menggambarkan diriku yang dulu. Jadi sebenarnya ini disclaimer dulu, ini pilihan masing-masing. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan emang udah decide dan udah yakin dengan keputusan sendiri, go ahead. Tapi dulu sebelum aku ke Touchstand Games, waktu itu kerjanya di bidang edukasi, jadi coach, jadi trainer, makanya jangan heran kalau lihat saya tuh ngomong atau ngajar tuh kayak udah agak biasa gitu, karena emang udah terlatih dari sananya. Nah dari situ ketika jadi coach, banyak peserta yang balik lagi ngasih feedback, udah tercapai nih goal gue gitu. Terus akhirnya karena banyak yang ngasih feedback begitu, kepikiran lagi, saya sendiri gimana nih masa kayak gini aja gitu. Akhirnya memikirkan ya udahlah balik lagi pengen ngoding lagi karena emang waktu itu hobinya ngoding gitu. Nah pengen ngoding dan tapi nggak mau bosen. Jadi kadang kalau lihat ngoding kayaknya enak seru bikin aplikasi software apa. Tapi kadang tuh sering banget lihat orang yang stres juga bikin aplikasi atau misalnya ya kehidupannya ya udah kayak agak kaku aja gitu. Terus kepikiran lah, kan gue sendiri hobi main game gitu kan, kenapa gak bikin game aja? Akhirnya dari situ belajar otodidak bikin game gitu. Jadi dari sana tuh banting setir ke game. Dan waktu itu sempat ngelamar ke On Games juga. Ditolak sama ke Elwin. beda game engine katanya. Waktu itu saya belajarnya langsung sisap Unity gitu. Jadi memang waktu itu resign 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu saya fokus di mana kalau orang kerja 8 jam dari pagi sampai sore, aku dari pagi sampai sore itu belajar Unity, belajar otodidak sama nanya-nanya teman juga sih ada ya. Iya. Kayak gitu. Habis itu setelah belajar otodidak nih, memutusin langsung kayak oke, gue join orang dulu atau gue langsung bikin game baru? Nah habis itu kan udah tahu nih cara bikin game, wih udah merasa keren dong. Udah bikin 5 game, portfolionya bagus. Itu kalian tahu portfolio saya. Ya, jadi waktu itu sempat yang namanya manusia tuh pasti ada ego ya kan. Wih udah keren nih, udah jago nih, mau bikin sendiri terus publish sendiri aja gitu. Tapi setelah mikir-mikir terus sama diskusi sama temen waktu itu juga, kayaknya emang perlu ada pengalaman kerja. Karena gini, kalau misalkan aku udah bisa bikin game sendiri, tapi aku kan nggak tahu
yang di perusahaan game tuh in real life-nya itu mereka gimana, bagaimana manajemen projectnya, bagaimana mengatur timnya, terus revenue-nya gimana dan lain sebagainya. Jadi akhirnya oh ya udahlah coba lamar-lamar dulu ke perusahaan-perusahaan dan terutama dan beruntungnya itu proses lamarnya itu nggak lama, dapat tes. Waktu itu dapat feedback dari Tasnen itu lumayan cepet ya. Dikasih tes 1 minggu, setelah 1 minggu Senin interview, Rabu udah masuk kerja gitu. Jadi memang Kilat banget fast ya. pace. Iya, karena apa ya, kalau tadi dilihat dari game yang dibikin gitu kan dengan prior perusahaan yang pernah diikutin gitu kan, itu gamenya masih agak-agak mirip layoutnya dan kayak feelingnya masih dapat gitu dari prior company sebelum-sebelumnya ya. Jadi oh ini ternyata masih apa ya, menginfluence individu untuk besoknya mau bikin karya yang kayak gimana sih, karena teman-teman biasanya kalau mulainya sendirian aja itu tuh bingung, oh gue bisa gambar bagus nih, gue akan jadi single artis yang keren banget, tapi kan nggak bisa gitu ya. Oke, aku Gitu. tambah dikit Boleh, ya. boleh. Jadi yang di apa, setelah masuk ke Touchline itu, ini sharing dikit ke teman-teman. Mungkin ada yang berpikiran, ada yang mungkin masih ragu antara mau langsung terjun sendiri, game studio sendiri, atau mau coba intern atau kerja dulu di game dev company gitu. Nah, kalau aku tuh kemarin untungnya setelah masuk ke Touchline waktu itu culture-nya tuh bagus. Jadi kayak di nurturing gitu dan dari sana tuh aku sadar ternyata selama ini aku belajar dari otodidak itu cuman kulitnya kulit gitu. Jadi kayak ilmunya itu masih dikit banget dan dari sana tuh banyak dapat experience yang dimana oh ternyata kalau misalkan coding tuh dengan struktur yang begini tuh lebih optimize ya. Terus oh ternyata performance di bagian ini tuh mesti diperhatikan lebih lanjut gitu dan lain sebagainya. Sampai di EU apa itulah semua analitik itu juga dapat pengalamannya tuh dari situ gitu. Jadi bersyukur dan kalau ingat flashback lagi tuh nggak pernah menyesal memilih untuk jalur coba kerja dulu dibandingkan langsung terjun sendiri gitu sih. Dan lebih ini ya konservatif ya. Ya, soalnya tadi kan kita dengar-dengar nih ada kata-kata parasut. Kalau jatuh meluncur, untung kita masih punya parasut nih. Nah, dan tadi mungkin di sesi sebelumnya juga sama ya gitu. Kadang ada pemasukannya tinggi banget, tapi ada yang bawah banget. Tapi kita tahu itu semua nggak akan abadi gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang parasut nih, ada saran nggak sih Kak untuk teman-teman sekalian yang pengen kayak oke, gue sekarang lagi punya usaha tetap tapi gue pengen banting setir bikin game gitu. What should I do untuk prepare? Apakah gue harus lepas semua usaha gue atau ya tetap jalan 2 kaki ya kasarnya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk itu ini juga dari pandangan sendiri tapi balik lagi keputusan di tangan teman-teman. Kalau aku sendiri mulainya dari bootstrap. Jadi kita mulai sendiri dulu. Jadi pagi kalau kerja full time atau usaha itu pagi sampai sore itu kan kerja ya. Nah malamnya tuh after office ya udah ngerjain project kita yang mau kita kembangin gitu. Nah sampai itu kalau misalkan emang udah rasa mungkin ada yang nunggu sampai revenue dulu terus udah bisa menghidupi timnya terus baru full time ya itu bisa juga. Contohnya kemarin ada narasumbernya kan dari Gambar Studio. Halo kakak kalau nonton maaf. Nah terus kalau saya sendiri kemarin tuh sempat bootstrap juga, tapi nggak gitu lama. Kemudian kita dapat angel investor gitu. Jadi sampai sekarang kita ya masih dari situ sih. Ada parasutnya. Parasutnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit yang bisa ada yang mau tanya-tanya gitu. Oh silakan itu yang pakai baju hitam. Bajunya hitam semua bajunya tapi. Honkai Honkai bukan, Hutao. Genshin Impact ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rian. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Saya mau bertanya untuk revenue-nya tadi. Itu kan dari ads dari Google Play. Itu yang pertama revenue-nya itu masuk ke saldo Google Play apakah dia masuk ke saldo Google Play atau langsung ke rekening gitu. Dan kalau semisal dia ke saldo Google Play itu untuk mencairkannya itu yang ditransfer ke rekening kita itu apakah itu ada persyaratannya, apakah mungkin ada pajak atau potongan atau ada minimal pencairan dan sebagainya.
Terima kasih. Oke, thank you. Ini udah pengen cepet banget dapat revenue dari ini ya. Ayo kita cepet ini. Thank you banget pertanyaannya untuk Rian. Jadi untuk yang mengatur Google Play ini sebenarnya ada teman lagi yang ngatur. Tapi setahu saya memang masuknya tuh ke Google dulu, nanti dari kita dapat potongan berapa persen gitu. Tapi untuk nominalnya berapa mungkin nanti bisa dibantu jawab sama Ko Erwin. Soalnya itu kebetulan yang mengurusi bagian itu saya serahkan ke teman saya. Waktu saat ini saya masih fokus ke bagian developing gamenya sendiri, productionnya gitu, sama publish. Jadi untuk revenue, untuk apapun itu ada lagi bagiannya yang ngatur. Jadi aku tinggal terima presiden. Enggak ya, enggak gitu juga. Bagi inilah pembagian tugas. Jadi enggak semuanya di satu ini gitu. Thank you. Oke, thank you Rian. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Lulu. Sweet. Perkenalkan, nama saya Bagus Dermawan, saya dari Yogyakarta, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia. Tadi kan Kak Jessica sempat menjelaskan kalau pernah pakai game engine selain Unity, yang salah satunya itu kan ada game maker juga. Nah, dari pengalaman saya sendiri, itu kan setiap game engine pasti punya kelebihan sama kekurangannya. Dan di situ kan kalau Kak Jessica kan udah punya pengalaman untuk menggunakan dua game engine itu, berarti kan udah cukup tahu lah gimana kelebihannya, terus gimana kekurangannya, dan kesulitannya itu apa aja. Dan menurut saya itu hal penting apa saja yang harus diperhitungkan dalam memilih game engine. Terus langkah yang harus diambil ketika menemukan problem yang tidak dapat di-tackle itu bagaimana. Baik itu dari game engine itu sendiri ataupun dari komunitas kita yang emang kurang paham di game engine itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke, thank you. Tadi namanya siapa? Siapa tuh sorry tadi namanya? Bagus Darmawan. Bagus dari Jogja. Thank you. Oke, jadi disclaimer dulu untuk GMS ini yang ngerjain sebenarnya ini Adam. Jadi kita programmernya ada dua, salah satunya saya, satunya lagi Adam. Nah, yang membedakan antara kita berdua itu ya itu tadi game engine-nya tuh beda. Dia pakai GMS, aku pakai Unity gitu. Dan karena ada kejadian Bos Cupang pertama ini yang tadi Lolo Coaster, barulah aku masuk di Bos Cupang kedua. Dan makanya nextnya ini kita developnya pakai Unity. Dan kalau misalkan untuk decide mau pakai game engine apa, sebenarnya itu kalau menurut saya, tapi balik lagi bisa ambil keputusan sendiri. Kalau menurut saya pakai yang emang banyak dipakai orang-orang. Kalau kata-kataku sih sesuai standar industri gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga game-game bagus yang emang didevelop berdasarkan pakai GMS atau game engine lainnya gitu. Kalau saya pribadi lebih milih Unity karena dari awal emang belajarnya Unity dan banyak game industri yang pakai Unity kalau enggak Unreal Engine gitu. Dan Unity sendiri kan dia bahasa pemrogramannya C#, lebih high level. Jadi lebih gampang dipelajari waktu saya belajar otodidak dulu gitu. Dan kalau misalkan untuk pemilihan game engine, ya kamu sendiri basicnya itu bahasa pemrogramannya itu lebih kemana gitu. Kalau misalkan emang kalau misalkan gampang untuk mempelajari yang banyak dipakai orang-orang, kalau saran saya sih ikutin yang banyak dipakai orang-orang. Karena kalau kita barusan mulai itu, kalau nemu obstacle atau apa, kita nggak mungkin semuanya tuh nge-solve sendiri kan. Even kalau Google aja, kalau misalkan game engine-nya dikit yang pakai, kita mau cari solusinya tuh agak susah gitu. Kecuali kamu udah ada komunitas tertentu, ya gitu. Jadi jadi plus minus sih. Kalau misalkan kamu emang udah terlanjur pakai satu game engine, terus misalnya ada komunitasnya sendiri, ya mungkin bisa dilanjutkan pakai itu. Tapi kalau saya sendiri sih lebih prefer ya udah pakai Unity aja. Jadi kalau ada apa-apa bisa diskusi dengan game developer lainnya gitu. Terus kalau untuk masalah SDK, plugin itu lain sebagainya itu juga mesti dipertimbangkan. Jadi kalau yang dari saya lihat SDK plugin ini mostly supportnya ke Unity dan Unreal Engine gitu. Kalau yang lain mungkin aku jarang ngeriset juga, tapi kalau dari GMS, dari pengalaman tim kita,
kemarin sempat kesulitan ketika mau nge-implement SDK dari salah satu ad provider gitu, dan dapat masalah dari situ gitu sih. Itu yang bikin itu. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, thank you. Bagus untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada mungkin satu pertanyaan lagi ya? Wah, Mas Wafi. Ayo, takut Mas saya. Wafi atau Oke. Tolong Kenapa Mbak nggak di Halo. belakang aja deh? Halo, aku Wafi dari GGI. Halo, salam kenal Kak. Ya, mungkin mau nanya deh, tadi kan strateginya pakai yang si invite ke apa TikTok gitu kan ya. Ini aku mau nanya lebih ke kemarin tuh proses nyarinya sih gimana ya? Kayak tahu, oh ini tuh kayaknya cocok nih buat jualan cupang sama si anak ini gitu. Terus kan tadi juga 800.000 ya, which is sebenarnya hitungannya mungkin murah ya. Nah itu gimana bisa dapat deal yang semantap itu ya? 800.000 dapat sekian download sama 1,2. Jadi kayak mungkin teman-teman yang mau pakai strateginya ini, berarti kan next step-nya adalah gimana cara gue nyari influencer yang mau dibayar 800.000 bisa ngasih install segitu kan. Nah mungkin boleh di-share nggak story-nya gimana bisa Oke, se-efektif itulah. siap Mas Wafi. Aku harus sharing dengan baik sekarang. Enggak ya. Jadi kalau untuk itu ini juga saya dapat sharing dari teman saya ya yang tadi yang expert di bidang marketing. Nah, kalau dari yang dia sharing di tim adalah waktu itu memang dari cupang kan emang naik banget kan trennya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau cari di TikTok pun tulis cupang aja pasti kan muncul kan gitu. Nah kalau untuk masalah apa namanya yang bisa dapat yang murah apa gimana, actually kita sebenarnya tinggal nanyain doang. Jadi dulu tuh kalau influencer TikTok dibanding sama kayak selebgram Instagram dan lain sebagainya tuh masih jauh lebih murah TikTok waktu itu. Nah jadi kita dapatnya di situ. Karena fee-nya murah, terus view-nya tuh banyak banget, kita bandingin sama beberapa. Jadi nggak langsung, oh ya udah kamu aja, nggak langsung gitu. Kita nanyain ke satu ke beberapa influencer, terus kita bandingin view-nya, engagement-nya ke engagement viewer-nya tuh ke kontennya dia seberapa tinggi, terus fee-nya mana yang masuk, ya udah itu yang kita ambil gitu. Dan so far bagus sih untuk ini. Aku jadi endorsein dia sih. ya kayak gitu sih kemarin prosesnya. Thank you. Oke, dengan Mas Wafi sebagai penanya terakhir, maka ditutuplah juga sesi dengan Kak Jessica. Mau tepuk tangannya dong? Thank you banget ya Kak Jessica. Arigato.